something we fell for. Never wanted this kind of pain. Telling myself so good and heartless, but one thing you should know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga semuanya sehat. Untuk kesempatan hari ini kita akan belajar materi SPDB. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu seni rupa. Seni rupa itu menurut dimensinya itu terbagi menjadi dua, ya. Dua yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi itu merupakan suatu karya yang mempunyai 2 ukuran. Yang pertama itu ukuran panjang dan lebar. Contohnya adalah gambar. Hanya bisa dilihat dari satu sisi saja, tidak bisa dilihat dari sisi yang lain. Dan lukisan, foto, ya, beberapa karya yang hanya mempunyai 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar. Kemudian yang ketiga ada karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi mempunyai 3 ukuran. Ukurannya panjang, lebar, dan juga volume. Jadi karya itu mempunyai 3 ukuran, panjang, lebar, volume. Nah, bisa dilihat dari sisi mana saja, volume atau ruang. Contohnya apa? Patung, kotak, bunga, pot, ya, dan berbagai macam karya seni rupa yang lain. Ada barang pecah belah, itu juga bisa merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Suatu karya seni rupa itu akan terlihat keindahannya itu tergantung dari siapa yang melihatnya. Itu ya. Nah, jadi mari kita ulang, karya seni rupa ada berapa menurut dimensinya? Ada 2, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi punya 2 ukuran, panjang dan lebar. Contohnya lukisan, gambar, foto, dan lain-lain. 3 dimensi punya 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan ruang, ya. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang SDDB, yaitu buka LKS halaman 26. Nah, di sini ada gambar Wulan sedang berlatih menari bersama teman-temannya. Wulan memberi contoh untuk ditiru teman-temannya. Nah, gerak tarian menurut tingkatnya ada 3 macam. Yang pertama ada gerak tinggi, ada gerak sedang, dan ada gerak rendah. Apa sih itu gerak tinggi? Nah, gerak tinggi itu dilakukan pada saat posisi tubuh berdiri atau meloncat. Nah, gerak tinggi itu dilakukan pada saat posisi tubuh sedang berdiri atau meloncat. Berdiri seperti ini, kemudian meloncat. Nah, yang kedua itu ada posisi sedang. Nah, posisi sedang ini dilakukan pada saat tubuh jongkok atau membungkuk. Jongkok atau membungkuk seperti ini. Sudah paham? Nah, yang ketiga ada posisi rendah. Posisi rendah itu dilakukan pada saat apa? Nah, biasa posisi rendah itu dilakukan pada saat kita itu duduk atau sedang tidur. Nah, itu dinamakan dengan posisi rendah. Nah, gerak tinggi bisa dilakukan seperti ini. Nah, kaki satunya itu harus mengangkatnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada gerak sedang, yaitu gerak seperti apa tadi? Ya, membungkuk seperti ini. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu gerak rendah. Gerak rendah itu dilakukan dengan cara jongkok atau tiduran. Artinya rebahan atau gerak yang di bawah gitu ya. Kemudian, nah,
di sini saat gerakan tari sesuai irama lagu. Nah, di sini ada gerakan yang di kepala, pundak, lutut, dan kaki. Nah, lagu tersebut ada iramanya. Bagaimana iramanya? Nah, seperti ini. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga. Oh, tidak, daun telinga. Nah, saat irama, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Nah, di sini yang ketiga itu awali dengan tempo lambat lalu cepat. Supaya apa? Supaya asik. Nah, jadi gerakan yang diiringi lagu kepala, pundak, lutut, kaki semakin cepat akan semakin asik. Nah, seperti itu pembelajaran hari ini Bu Eka cukupkan. Apabila banyak salah dan banyak kekurangan, Bu Eka mohon maaf. Bu Eka tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini. Hari ini kita akan belajar kembali seperti biasanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan kalian ya. Jangan lupa memakai masker saat kalian keluar rumah. Nah, kita lanjutkan. Kita hari ini akan membahas tentang properti yang digunakan dalam kesenian tari. Nah, properti itu apa sih? Nah, properti itu merupakan unsur pendukung dalam sebuah kesenian atau kesenian tari. Nah, misalnya saat melakukan tari piring misalnya. Tari piring itu kan berasal dari Sumatera Barat. Nah, properti yang digunakan itu kira-kira apa? Nah, ya piringnya itu. Nah, dilanjutkan ya. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari pelengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian tersebut. Nah, contoh properti yang sering digunakan, misalnya kipas, terus piring, pedang, tombak, keris, payung, dan lain-lainnya. Nah, selain penggunaan properti tadi, tarian tradisional daerah juga mempunyai unsur utama dan unsur penunjang, di mana unsur utama pada tari tersebut tidak boleh dilenyapkan atau disingkirkan dalam sebuah tarian tersebut. Sedangkan unsur penunjang itu merupakan suatu unsur yang berfungsi sebagai penunjang unsur utama tadi. Nah, sampai di sini mengerti apa itu properti yang digunakan untuk tarian? Nah, properti itu adalah hal penunjang yang digunakan untuk tarian agar tarian tersebut menjadi lebih indah ya. Kita lanjutkan ya. Yang lanjutnya adalah pola dalam tariannya. Nah, contohnya saat kita menarikan tari jaipong misalnya. Nah, polanya itu seperti apa atau tatanan barisan dari para penari itu mau yang kayak gimana? Nah, ada 4 macam pola tarian atau pola lantai tari yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus. Pola ini penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang. Seperti baris itu ya, seperti saat kita berbaris. Nah, yang kedua adalah pola horizontal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis yang lurus ke samping. Nah, yang selanjutnya adalah pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Jadi, seperti ini bentuknya ya. Kayak huruf U. Nah,
Lanjutkan, pola lantai garis melengkung. Nah, melengkung pada pola garis ini biasanya digunakan pada tarian tradisional atau tarian rakyat. Nah, bisa dilihat ya, kalian bisa buka bukunya. Jadi, gunanya pola lantai tari ini adalah untuk membuat tarian itu menjadi lebih indah. Dan juga tentunya akan lebih menarik untuk kita lihat. Nah, untuk membuat pola lantai tari ini ada hal yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah jumlah penarinya. Terus yang kedua adalah tempatnya. Terus yang selanjutnya adalah peruangan atau tempat pertunjukan tadi ya. Dan yang terakhir adalah gerak dari tarinya. Jadi disesuaikan dengan jumlah penari, ruangan, dan gerak tarinya itu mau yang seperti apa. Nah, sampai di sini kira-kira kalian paham? Semoga kalian paham ya. Kita simpulkan bersama bahwa tadi adalah yang kita bahas pertama. Yang pertama itu tentang properti yang digunakan dalam kesenian tari. Properti itu merupakan unsur untuk menambah tarian tersebut menjadi lebih indah. Misalnya menggunakan kipas, menggunakan piring, menggunakan tombak, payung, dan lain-lainnya. Terus yang kedua adalah pola lantai tari. Nah, pola lantai tari ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengatur atau memperindah karya tari. Namun, hal-hal yang harus diperhatikan itu antara lain jumlah penarinya, terus tempat pertunjukan, dan yang terakhir adalah gerak tarinya itu seperti apa. Nah, mungkin dari saya cukup di sini ya, saya cukupkan. Silahkan melihat lagi buku temanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Dan jangan lupa tentunya dimanapun kita berada, kita selalu menjaga kesehatan kita masing-masing. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar seni budaya yang bertema seni rupa terapan atau kegunaan dari seni rupa tersebut. Jadi tidak hanya memandang dari keindahannya saja, melainkan dari kemanfaatan dan juga kegunaan dari seni rupa tersebut. Nah, seni rupa terapan itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada seni rupa terapan arsitek. Di situ berupa bangunan. Contohnya ada rumah, ada sekolahan, ada masjid, ada pasar, ada stasiun, dan masih banyak lagi. Yang di situ berupa suatu bangunan, maka di situ disebut sebagai seni rupa arsitek. Kemudian yang kedua itu ada seni rupa dekorasi. Nah, seni rupa dekorasi merupakan seni rupa yang di situ untuk menghias suatu tempat atau suatu ruangan. Seperti contohnya dekorasi pernikahan, dekorasi hitanan, dekorasi akhir sana, dekorasi akikohan, dan yang lain. Pokoknya di situ sebagai menghias suatu tempat atau suatu ruangan. Kemudian yang ketiga itu ada seni rupa grafis. Nah, seni rupa grafis itu merupakan seni rupa yang di situ kegunaannya sebagai alat komunikasi, namun hanya berupa gambar. Contohnya itu ada, ini dia, contohnya adalah poster. Nah, poster ini merupakan seni rupa grafis karena di sini merupakan suatu gambar, di sini juga ada tulisannya. Di sini tujuannya sebagai komunikasi antara orang yang menggambar ini dengan orang yang membaca. Nah, itu kan sebenarnya tujuannya sebagai komunikasi. Tuh, seni rupa terapan yang berupa grafis. Kemudian yang keempat itu ada seni rupa ilustrasi. Seni rupa ilustrasi merupakan seni rupa yang di situ berupa gambar atau foto yang mana tujuannya untuk menjelaskan sesuatu kepada pembacanya. Contohnya
Contohnya, nah ini dia contohnya gambar yang ada di dalam buku. Kebanyakan seni rupa ilustrasi itu berada di dalam buku. Nah, tujuannya untuk apa? Ini ada gambarnya di sini. Tujuannya untuk memudahkan atau memberikan pemahaman kepada orang yang membaca agar mudah diterima. Itu sekilas tentang seni rupa terapan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat berguna. Tidak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aizza Tunisa. Di sini saya akan praktikkan pembelajaran SPDB, yaitu tentang seni teater. Pengertian seni teater itu sendiri pertunjukan drama di atas panggung. Kalau dalam KBBI itu, seni teater adalah sebuah sandiwara atau film yang dipertunjukkan. Nah, seni teater sendiri ada unsur internal dan unsur eksternal. Kalau untuk unsur internal yaitu tentang properti, pemain, naskah, skenario, terus desainer. Kalau untuk unsur eksternal sendiri yaitu kru, penataan panggung, dan lain-lain. Nah, untuk jenis teater ada teater gerak, ada teater musikal yang di situ mempertunjukkan musik, teater dramatikal atau teater dramatik itu menunjukkan drama, sandiwara atau kisah nyata. Untuk teater boneka atau ada perannya boneka. Untuk teater gerak, teater puisi, teater wayang. Nah, untuk teater wayang itu kita menggunakan wayang sebagai pemainnya, seperti itu. Itu dalam teater. Nah, pengertian unsur internal, unsur eksternal, dan jenis teater itu sendiri sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.